Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai Kerajaan Khimyar, di mana Kerajaan Khimyar ini merupakan kerajaan kuno yang terletak di wilayah Yaman. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Kerajaan Khimyar adalah kerajaan kuno yang pernah berdiri di Yaman, yaitu antara tahun 110 sebelum Masehi hingga tahun 525 Masehi. Ibu kota kerajaan Himyar bernama Zafar, yang lokasinya berada di dekat San'a, yaitu ibu kota negara Yaman sekarang. Berkat lokasinya yang berada di jalur pelayaran dan perdagangan, kerajaan ini tumbuh menjadi pusat perniagaan yang mempunyai pelabuhan dan armada besar. Setelah berdiri selama sekitar 6 abad, kerajaan Himyar runtuh akibat serangan kerajaan Aksum dari Ethiopia. Nah, Yaman sendiri merupakan daerah terpenting dalam sejarah pertumbuhan masyarakat Arab sebelum Islam, di mana pada era pra-Islam terdapat berbagai kerajaan yang pernah berdiri di Yaman. Dua yang paling menonjol adalah kerajaan Khimyar dan kerajaan Saba, yang berdiri sejak abad ke-8 sebelum Masehi. Kerajaan Himyar didirikan oleh seorang tokoh suku Khimyar yang sebenarnya masih keturunan pendiri kerajaan Saba. Berdirinya kerajaan Khimyar juga didukung oleh melemahnya kerajaan Saba. Dalam perkembangannya, Khimyar mampu menaklukkan kerajaan Saba, kerajaan Kotaban, dan Hadramaut. Nah, pada awalnya masyarakat Khimyar adalah penyembah berhala. Barulah pada masa pemerintahan Raja Abu Qorib As'ad, yaitu pada tahun 378 hingga tahun 430, Yudaisme ditetapkan sebagai agama resmi kerajaan. Raja Abu Qorib As'ad berpindah agama setelah ekspedisi militer ke wilayah Arab. Saat itu, Kaisar Bizantium mengincar semenanjung Arab yang sangat penting bagi rute perdagangan rempah-rempah. Ketika itu, Kaisar Bizantium ingin mendirikan protektorat di wilayah itu dan mengubah penduduknya menjadi Kristen, yang menuai keberhasilan termasuk di sebagian daerah Himyar. Nah, untuk menghindari hal itu, Raja Abu Qorib As'ad memeluk agama Yudaisme atau Yahudi. Sumber lain menyatakan bahwasanya Raja Abu Qorib As'ad memeluk agama baru setelah mengepung Yasrib atau Madinah. Pengepungan tersebut dilakukan karena putranya yang ditempatkan menjadi gubernur Yasrib dibunuh oleh masyarakat setempat. Namun dalam pengepungan, Raja Qorib As'ad justru jatuh sakit dan diobati oleh dua cendekiawan Yahudi yang bernama Ka'ab dan As'ad. Ka'ab dan As'ad memulai untuk memohon kepada raja untuk menyudahi pengepungan dan perdamaian. Permintaan itu kemudian dikabulkan oleh Raja Abu Qorib As'ad, yang juga mulai memeluk Yudaisme bersama dengan seluruh pasukannya. Setelah itu, Ka'ab dan As'ad dibawa ke Khimyar untuk menyebarkan Yudaisme kepada rakyat. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa masyarakat Himyar tidak dimotivasi oleh politik. Akan tetapi, Yudaisme atau Yahudi dengan sifatnya yang filosofis dan sederhana memang menarik banyak orang. Nah, itu adalah keadaan Yudaisme pada masa itu. Dan periode kekuasaan Raja Abu Qorib As'ad pun menandai diperkenalkannya Yahudi dan Kristen di Yaman. Nah,
Masyarakat kerajaan Himyar diperkirakan mengembangkan potensi agraris sekaligus maritim. Aktivitas pertanian terbukti dengan adanya sumur, bendungan, dan tempat penampungan air. Sumber pendapatan terbesar mereka berasal dari memanen getah kemenyan yang kemudian menjadi komoditas perdagangan kerajaan ke luar negeri. Hal itu didukung oleh posisi kerajaan Himyar yang menjadi perantara antara jalur perdagangan Afrika dan Mediterania. Kapal-kapal Himyar juga berlayar ke pantai timur Afrika untuk membeli gading yang kemudian dijual ke daerah kekuasaan Romawi. Nah, kemudian setelah Raja Abu Qorib As'ad meninggal, hubungan antara kaum Kristen dan Yahudi semakin memburuk. Invasi kerajaan Kristen Aksum pertama terjadi sekitar abad ke-5 yang dipicu oleh penganiayaannya terhadap umat Kristen oleh orang-orang Yahudi. Raja Himyar yang terakhir, yaitu Yusuf Zunuwas, menganggap orang-orang Kristen di negerinya sama dengan penguasa Kristen musuhnya. Karena itu, Yusuf Zunuwas melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap umat Kristen Najran pada Oktober 523. Salah satu orang yang selamat kemudian mengirim surat kepada Kaisar Bizantium untuk meminta bantuan. Kaisar Bizantium menulis kepada penguasa Aksum di Ethiopia yang paling dekat dengan Himyar untuk menangani hal itu. Alhasil, sebagai pembalasan, kerajaan Aksum ini menyerbu Himyar. Kerajaan Himyar yang telah dilanda kekeringan akhirnya runtuh oleh serangan pasukan kerajaan Aksum. Setelah itu, penguasa Aksum mendirikan keuskupan dan membangun gereja-gereja Kristen di Zafar. Sampai kemudian nanti cerita ini lanjut kepada cerita Abroha, yang mana ketika Abroha berkuasa, dirinya ini melakukan invasi besar-besaran ke daerah Mekah dengan membawa pasukan gajahnya, yang mana kemudian pasukannya ini disebut dengan pasukan bergajah. Dan tepat pada penyerangannya ini ke Ka'bah, lahirlah Nabi Muhammad SAW yang kemudian tahun daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut dengan tahun gajah. Karena pada zaman itu atau pada saat itu pasukan bergajah Abroha sedang menuju ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, demikianlah secara singkat mengenai bangsa Himyar yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم